Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim an-munazzil minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Pemirsa sekalian, channel terapi sehat Qurani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani, dimudahkan segala urusannya, diberikan solusi dari segala problemnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini saya akan menyajikan sebuah cerita tentang salah satu pasien yang saya tangani. Itu ada seorang pasien perempuan janda, dan ini dulu juga pernah ada juga ya, sama janda juga ya. Dia pisah dari suaminya, tentunya ada masalah ya, ada masalah-masalah yang cukup berat sehingga menyebabkan mereka pisah. Tentunya dia mengalami suatu kesedihan yang mendalam, trauma, dan membutuhkan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan supaya bisa terlepas dari masalah-masalah kesedihan-kesedihan yang dihadapi. Nah, pada suatu ketika dia berobat. Dia sudah berobat di berbagai tempat ya, berbagai tempat pengobatan, tapi salahnya dia berobat di dukun ya, maupun paranormal, yang mana dia merasakan selama ini dia berobat di mana-mana pada ahli spiritual, ahli pengobatan alternatif, bahkan ke ustadz, ke kiai, tapi tanda kutip ustadz maupun kiai yang ternyata hanya kedok. Jadi kelihatannya ustadz, kelihatannya kiai, tapi ternyata di dalam praktek pengobatannya ada penyimpangan, ada kesesatan yang tidak sesuai dengan syariat. Singkat cerita, jadi ibu ini ketemulah sama salah satu tabib ya, atau ahli pengobatan. Nah, ternyata Habib ini, sebagaimana pengakuan dari ibu dan juga analisa yang kami lakukan, dia memakai semacam pelet ya, memakai ilmu pengasihan, pelet
sehingga dia lakukan kepada ibu ini melalui minuman maupun makanan. Efeknya ibu ini selalu ingat kepada bapak tersebut, dimanapun siang malam selalu ingat, selalu ingin ketemu ya, dengan perasaan suka, rindu, tetapi tidak wajar. Lagi pula bapak ini ternyata masih beristri ya, dan hubungan antara bapak ini dengan ibu ini, pasien ini, tidak diketahui sama istri si bapak tadi. Sehingga terjadilah hubungan gelap ya, atau diam-diam. Bahkan sampai terjadi hubungan intim antara keduanya, perzinaan. Tapi istilah yang dipakai oleh bapak ini, yang ahli pengobatan ini, dia memakai istilah dengan nikah batin. Sedangkan si pasien tadi tidak tahu, dia orang awam, gak ngerti hukum syariat, dan dia juga selain daripada itu, dia mendapatkan pengaruh dari ilmu pelet yang dibuat oleh bapak tadi, sehingga efeknya dia ngeblank, tidak bisa berpikir dengan jernih, dan selalu ingat, rindu, suka dengan bapak tadi dengan cara yang tidak wajar. Nah, kembali ke masalah nikah batin. Nah, nikah batin di sini itu pernikahan yang dilakukan ya tanpa wali, tanpa saksi, tanpa adanya mahar. Jadi pernikahan di sini nikah yang tidak sah ya, tidak sesuai dengan syariat. Tapi menurut bapak yang tadi, ini sah. Nah, ini tidak lain karena menuruti hawa nafsunya. Maka hati-hati, kasus seperti ini sering terjadi. Dengan kedok pengobatan, bahkan dia mengaku seorang ustadz, mengaku kiai, dan dia mempengaruhi pasien dengan ilmu peletnya, dengan ilmu yang menyimpang. Dan dia mempengaruhi pasien untuk diajak untuk nikah batin. Maka hati-hati, jangan sampai terjadi pada diri Anda, seorang perempuan yang menginginkan kesenangan, kebahagiaan, solusi, tapi
tapi ternyata bertemu dengan orang yang tidak tepat sehingga terjerumus dengan perzinaan yang diistilahkan dengan nikah batin. Jadi nikah batin di sini yang saya maksud nikah batin istilah yang dipakai oleh kalangan dunia perdukunan atau dunia ilmu hitam. Ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan hati-hati ya, ambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan ini, jangan sampai terjadi pada diri kita maupun keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.